Tes tes. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat siang Bu Ruli, Pak Carlson, Pak Uto. Selamat siang, Pak. Siang, Pak Reddy. Siang, Mbak Reddy. Ya. Oke, selamat datang di kegiatan webinar Arsitektur Kapetra dengan topik peran studi dalam karir arsitek. Di siang hari ini kurang lebih 1,5 sampai 2 jam kita akan berdiskusi terkait bagaimana sih peran studi, baik itu studi profesi, studi magister atau master gitu ya, dalam perkembangan karir sebagai arsitek. Kita akan ditemani oleh dua narasumber yang cukup terkenal gitu ya, punya nama di Jawa Timur dan nasional. Beliau-beliau akan membagikan terkait pengalaman-pengalamannya dalam ranah arsitektur, praktek arsitek, sekaligus mungkin nanti membuka kesempatan untuk rekan-rekan bertanya begitu ya, kalau ada yang mau didiskusikan. Topiknya seputar yang saya sebutkan tadi, yaitu bagaimana studi bisa berperan dalam perkembangan karir sebagai seorang arsitek. Oke, saya arahkan ke Bu Ruli, silakan untuk dibuka. Ya, terima kasih Pak Reddy. Terima kasih, selamat siang, setengah sore Bapak Ibu hadirin sekalian. Bersyukur kita bisa ketemu di dunia maya ini ya, di tengah saat kita nggak bisa online gitu. Bersyukur kita juga ada dua narasumber yang cukup hebat gitu ya untuk mau men-sharingkan pengalamannya kepada kita semua. Mungkin sebelum kita mulai, semoga acara ini berjalan lancar. Kiranya kita bisa berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dua pembicara ini tidak asing ya Bapak Ibu ya. Saya tidak perlu memperkenalkan detail seperti apa. Yang jelas Pak Yuli Carlson sekarang adalah Ketua IAI Jawa Timur. Pak Yuli Carlson hadir. Siang Pak, sehat? Siang Bu, sehat. Pak Oto hadir. Siang Pak. Senang sehat semua, dan beliau berdua adalah alumnus dari kami PPA RS2 UK Petra. Sebelum sesi pertama nanti Pak, siapa dulu Pak Reddy ya? Ya, jadi siang hari ini akan dibuka oleh Bu Ruli dengan penjelasan singkat gitu ya Bu ya, terkait di Petra seperti apa, kemudian nanti akan disambung oleh Pak Carlson men-sharekan materinya. Kemudian setelah itu nanti akan saya sambung dengan penjelasan sedikit tentang pendidikan profesi konteksnya dan bagaimana kaitannya sama perkembangan karir yang akan disambung oleh sharing materi dari Fulbert Auto. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu nanti kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Oke, berarti saya dulu sebentar ya. Iya, Bu, monggo. Terima kasih Pak Reddy. Jadi Bapak Ibu, terima kasih saya dikasih waktu sama Pak Reddy untuk men-sharekan. Sebentar, saya kok nggak bisa share ya? Bentar, Bu. Bisa kah? Belum Pak. Belum Pak. Oh, sebentar, Bu. Nggak bisa keluar Pak Reddy? Ya, sebentar. Oh. Mungkin sambil menunggu ya Bapak Ibu, daripada kita menghabiskan waktu. Ini saya mau mensosialisasikan gitu, kami punya program studi lumayan baru, lumayan muda gitu, adalah program studi S2 Arsitektur di UK Petra. Itu berdiri tahun 2016, di mana salah satu mahasiswa pertama kami adalah Pak Yuli Carlson, dan beliau juga lulusan pertama. Jadi cukup melegakan dan cukup ya buah sulung dari program studi kami. Ini tidak bisa share screen ya, nggak apa-apa, saya cerita saja berarti.
berdiri tahun 2016, lalu 2018 kami dapat akreditasi B sebagai akreditasi pertama. Jadi program studi ini fokusnya adalah di pembelajaran tentang arsitektur berkelanjutan, Bapak Ibu. Arsitektur berkelanjutan yang tidak semata-mata hanya menstudi tentang green building. Biasanya kan kita tahu arsitektur berkelanjutan tentang green building, tentang hemat energi gitu, enggak, tapi juga tentang well-being dan budayanya. Jadi kalau melihat dari contohnya ini, sorry ya Pak Yuli Carlson, saya jadi contoh tesis beliau. Wah, tesis beliau ini keren banget nih. Bapak Ibu bisa ngeklik, bisa online ini, open source ini di link kami di website Petra. Beliau meneliti tentang ruang sosial yang ada di koridor apartemen gitu. Jadi sebetulnya ruang sosial desainnya bagaimana yang paling tepat dengan budaya kita gitu ya. Dengan budaya tropis, dengan budaya Asia, dengan budaya kita yang suka nongkrong bareng gitu. Nah, beliau mendesain, itu adalah tesis beliau. S2 Arsitektur UK Petra ini kita 4 semester, Bapak Ibu, 4 semester, 41 SKS, tetapi kami menawarkan juga beberapa apa namanya ya, istilahnya program gitu ya, berprogram. Jadi ada program reguler, lulus S1 langsung nerusin S2 itu 4 semester atau 2 tahun ya Bapak Ibu, atau ngambil double degree, ini khusus yang untuk mahasiswa S1 UK Petra. Jadi di semester 7 jika memenuhi SKS dan memenuhi IP, langsung di semester 8 bisa kami anggap sebagai mahasiswa S2. Waktu tempuhnya hanya 3 semester untuk yang double degree. Lalu ada juga program yang 3 adalah program bundling. Itu bundling S2 plus PPAR. Tetap dilakukan dalam 2 tahun atau 4 semester. Ini mungkin yang banyak tertarik ya. Jadi sekalian ngambil PPAR, sekalian ngambil S2. Tetap dalam 4 semester. Itu program kami. Bapak Ibu kalau tertarik melihat website kami atau mulai bertanya-tanya bisa lihat di magister-arsitektur.petra.ac.id. Nanti saya taruh di chat box. Ini saya belum bisa. Ya, Bu Ruli bisa ke partisipan Bu, terus kemudian saya di set sebagai hostnya. Oh, gitu. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Oke. Nah itu dia. Di partisipan, kemudian nama saya. Terus host, Timor, make a host. Oke. Oke. Ya, sudah bisa? Ya, sudah Bu. Silakan. Oke. Monggo dicoba. Bentar ya. Tetap tidak bisa. Tapi ya sudah Pak, sudah mau selesai kok Pak. Nanti websitenya saya taruh di chat box. Kegiatan ini, oh ya, mungkin perkenalan kegiatan ini adalah kegiatan rutin tahunan ya Bapak Ibu, antara S2 Arsitektur Petra, PPAR juga, dan dengan S1 juga beberapa kuliah umum kita jadikan bersama. Nah itu dari saya mungkin memperkenalkan tentang program studi S2 Arsitektur. Saya kembalikan ke Pak Redi, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Ruli. Kita masuk ke sesi sharing ya dari Pak Carlson selaku alumni dari S2 Arsitektur UK Petra untuk membagikan pengalamannya, bagaimana sih kemudian studi yang sudah dilakukan itu berperan dalam perkembangan karir sebagai arsitek. Mas Carlson, boleh dites Mas di share screen materinya. Mas Carlson lancar, Bu. Mahasiswanya lebih canggih dari dosennya. Itu dia. Berarti keren kan lulusannya? Lebih canggih. Monggo Mas Carlson, waktunya kami persilahkan. Buat rekan-rekan nanti, sorry, saya potong. Yang mau bertanya langsung ditulis ya di kolom chat. Nanti kita bahas setelahnya. Silakan Mas Carlson. Tes, sudah dengar? Dengar. Ini sudah full screen belum ya? Full screen yang barusan, yang kalau di iya. Nah, oke. Oke, terima kasih Mas Redi atas kesempatan undangannya dan PR-PR-nya. Terima kasih juga Bu Ruli. Perkenalan dulu ya. Ini sudah ganti slide belum ya? Oke, sudah. Jalan.
Ya, nama saya Yuli Carlson, Sagala, satu ITS, lalu beberapa sempat kerja di beberapa tempat lain di dunia lain, lalu saya alumni S2 UK Petra di 2019. Nah, saya mencoba menawarkan PR yang diberikan Mas Reddy tentang peran studi dalam karier arsitek ini. Saya coba membahasnya. Nanti akan ada 2 segmen. Segmen pertama ini adalah sebelum saya studi S2. Nanti saya coba ceritakan sedikit curcol juga proyek-proyek yang kalau tanpa studi itu seperti apa, dan sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan kalau di studi dulu. Nanti segmen kedua setelah 2019. Nanti ada mungkin teman-teman bisa menilai sendiri, bukan tentang mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih cocok buat teman-teman gitu. Apakah studi is the best for you atau gimana ya. Jadi kita mulai sedikit saja yang sebelum 2019 ini. Ini dulu waktu saya mahasiswa semester 6 sudah dapat proyek pertama. Jadi ini dulu masih cupu ya. Jadi ini jalan, karena jalan depannya di sini, ya sudah, tampaknya menghadap ke jalan saja, tanpa melakukan site studi dulu, tanpa melakukan pendalaman terlebih dulu. Dan ternyata kan setelah didalami, di sini itu pada kenyataannya di lapangan ada tiang listrik, lalu di sebelah sini ada jembatan penyeberangan. Jadi sebetulnya kalau waktu itu di studi dulu, desainnya mungkin bisa jadi tidak seperti ini. Lalu 2009 juga saya pernah ada proyek, semoga ini tidak disebarkan ke kliennya ya, nanti kliennya marah. Ya, internal kita aja. Ini langsung ke sini saja. Nah, ini jadi rumah ini hadap barat dan utara. Waktu itu hanya sesimpel perlu screen, dan screen-nya ya sudah, karena matahari di sebelah sana, saya miringkannya tanpa studi, tanpa perhitungan, dan adjustment on-site. Dan sebetulnya kan kalau di studi lebih baik, bisa jadi area sini miringnya 45 derajat, bisa jadi area sini miringnya 10 derajat, dan mungkin akan lebih baik desainnya gitu. Dan memang pada kenyataannya area-area tertentu panas masih masuk gitu. Lalu berikutnya memang proyek ini masih tetap dipertahankan sampai sekarang, tidak ada yang berubah di tampaknya karena kalian suka. Ini juga proyek berikutnya di sekolah. Dulu memang bisa jadi karena waktu terbatas dan juga kemampuan saya waktu itu masih terbatas, pola berpikirnya tidak runut, tidak cukup mendalam seperti sekarang. Semoga. Jadi dulu sesederhana karena di sini adalah sekolah existing dan ada panasnya di sebelah barat ini, ya saya hanya dengan sesederhana bangunan lantai 2 dimajukan 1,2 meter, lantai 3 dimajukan 1,2 meter, lalu saya tambahin koridor, dan that's it. Jadi seperti itu. Gitu. Dan sebetulnya kalau di studi lebih lanjut, ditanya-tanya lagi ke guru, ke kurikulum, apa yang terjadi, sebetulnya koridor ini terlalu sempit untuk sebuah sekolah dengan jumlah anak sekian puluh orang dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 6 modul kelas, koridor ini terlalu sempit. Jadi hanya demi mengejar desain, itu yang dikorbankan. Jadi ini buat refleksi saya juga pribadi, kalau ya semoga yang kliennya nggak dengar. Jadi sebetulnya kalau di studi lebih lanjut,
banyak kekurangan hanya untuk mengejar sebuah tampak ya. Hanya untuk mengejar seperti ini, koridornya dikorbankan hanya lebar 1,5 atau 1,6 ya. Dan memang sempit untuk anak-anak lewat, itu agak sempit. Belum naruh rak sepatu. Ternyata kehidupan di koridor itu banyak sekali. Belum naruh locker, belum naruh orang-orang diskusi gitu ya. Nah ini. Walaupun dari satu sisi lain, cita-cita dari seorang arsitek dulu, kalau pohonnya bisa tumbuh terus ke lantai 3, lalu cerita tentang menggapai cita-cita seorang siswa, naik kelas ke lantai 2, naik kelas ke lantai 3 tercapai, yang dikorbankan fungsi dari sebuah koridor. Dan akhirnya saya info dari kemarin, minggu lalu katanya ini didak. Saya rasa hal-hal seperti ini mestinya lebih baik di-share ya, karena mungkin belajar dari kesalahan yang sudah pernah melakukan akan lebih baik. Gitu. Jadi tidak hanya tentang kesuksesan. Ini juga proyek-proyek waktu saya dulu di DP ya. Menurut saya pribadi, proyek-proyek di sana karena timeline-nya cepat, tidak ada waktu untuk bernafas, untuk melakukan studi lebih lanjut, banyak hal hanya tentang efisiensi ekonomis, lalu sudah dapat denah presiden seperti apa, extrude, dan jadilah akhirnya menghias tampak. Itulah makanya saya keluar. Tapi pilihan ya, ada juga beberapa teman yang memang senang high res seperti ini ya, senang menghitung efisiensi gitu ya. Ini juga sayembara kebetulan menang, tapi kalau boleh jujur ini dulu tanpa studi, hanya memang tidak ada pendalaman lebih lanjut, hanya sekedar intuisi saja bahwa karena dulu tornya kan di tahun 2008 sayembaranya, in the next 10 years, di dalam 10 tahun ke depan, apa yang kamu usulkan untuk sebuah desain untuk anak-anak muda dalam berkreativitas. Jadi ini dulu hanya intuisi saja bahwa sebaiknya di tengah itu ada ruang sosial yang ruang fleksibel yang bisa dipakai bersama, dan waktu dan tempat sebetulnya in the future tidak jadi masalah gitu. Dan ternyata terwujud gitu. Berikutnya ini juga sama ya, proyek kolaborasi tanpa sedikit lah ya studinya. Saya hanya bantu develop 3D sampai dia workable, bahwa bisa dibangun, dan bantu juga gambar kerjanya. Dan ternyata kalau kita studi, seharusnya kalau studi lebih lanjut, diskusi, riset dengan struktur, dengan sebaik-baiknya, bahwa banyak hal yang di sini itu tidak bisa terwujud gitu. Jadi demi mengejar beberapa tampak, banyak hal yang dikorbankan tidak melalui studi lebih lanjut. Hanya beberapa hal saja yang diwujudkan. Ini ada proyek yang sedikit ada studinya gitu. Jadi dulu sempat menghitung ini di alun-alun Batu, proyeknya di sini. Kita ya ukurnya tidak tepat, tapi hanya lewat mengukur langkah ya, sekian langkah kali sekian langkah saya segini. Dan kita studi bahwa ternyata comfortable walking distance, orang berjalan santai itu perlu istirahat 200 meteran gitu. Setelah 200 dia pasti perlu istirahat, perlu duduk gitu. Sehingga kalau dihitung memang lokasi site ini adalah tempat peristirahatan yang kedua gitu. Jadi kalau spot pertama di sini, spot kedua di situ. Jadi ini memang harus depannya memang harus diberikan space untuk orang beristirahat di situ gitu. Kita langsung lanjut aja ya. Ya, memang dimundurin 15 meter sehingga ini merupakan spot kedua gitu ya.
Dan ini memang yang ada studi sedikit dan tidak studinya agak banyak sebetulnya. Jadi ternyata kalau di studi lebih lanjut, ternyata penghuni di sini kalau dilakukan riset sedikit ya, bahwa ternyata pengunjung di Batu, terutama area sini banyak dari Surabaya. Dan Surabaya itu ternyata menurut manajemen hotel, mereka merasa nyaman kalau melihat barang AC. Walaupun itu sebetulnya tidak dinyalakan. Jadi mereka sebetulnya merasa nyaman, merasa lega membayar sekian ratus ribu hanya karena melihat, oh ada AC. Walaupun sebetulnya nggak dinyalakan kalau malam. Nah ini sebetulnya kalau saya tahu itu dari awal, kita bisa mendesain plafonnya lebih baik. Kalau yang sekarang kan jadinya banyak tambalan-tambalan karena ada AC tambahan karena request dari wong-wong Surabaya itu. Itu ya. Ini beberapa ini juga sedikit kesalahan ya, atau banyak ya. Ini dulu adalah kita ingin beban plafon di lantai 2 itu tidak besar, menanggung panasnya dari space di bawah atap gitu. Makanya kita beri lubang-lubang. Kita beri lubang-lubang sehingga udara bisa keluar masuk di situ. Bisa keluar masuk ya, sehingga plafonnya tidak punya beban cukup banyak untuk menanggung panas dari atap. Cuma, nah, ini yang tidak dilakukan studi. Ternyata burung itu masuk ke dalam gitu. Jadi burung masuk ke dalam dan bersarang di situ, dan beberapa tempat memang banyak kotoran-kotoran gitu. Jadi ini hanya arsitek aja yang suka gitu ya. Tapi dari manajemen merasa iki saja nih kalau Mas Carlson pelajari lebih lanjut gitu, ada beberapa musim burung tuh datang banyak dan masuk ke situ. Gitu. Seharusnya bisa ditanggulangi lebih awal gitu ya, kalau mau sabar si arsiteknya dulu. Jendela-jendela ini tingginya memang tidak ada yang sama, dimensinya tidak ada yang sama. Seandainya dulu dilakukan studi lebih lanjut, mungkin akan lebih baik. Jadi tidak hanya sekedar tampak saja ya. Ini dan sebetulnya yang kerepotan itu interior karena tidak ada korden yang sama. Jadi ya, karena tidak ada posisi yang sama. Dan ini juga ini kan batanya bikin sendiri on-site karena tidak melakukan studi, karena bahwa di Batu itu tidak ada bata tempel, nggak ada yang jual bata tempel waktu itu ya, sehingga ada ide bikin sendiri. Cuma kita waktu itu belum mempertimbangkan kalau custom itu akan kuat berapa lama gitu. Jadi yang namanya custom, apalagi warnanya alami, pewarnanya kan ini dari tanah sekitar, nyari bahan pewarna alami tumbuhan sekitar, jadilah seperti itu batanya. Nah, beberapa ada yang copot, diganti, itu jadinya belang. Jadi kalau dilakukan studi lebih baik, seharusnya saya bisa mengantisipasi itu. Cuma yang belang kan nggak saya tunjukin di foto ya. Ini yang dilakukan di sana ya. Ini dulu ceritanya tentang itu tadi yang rest area dan tentang community, open space terhadap komunitas ya. Nah, ini setelah saya melakukan studi dan setelah dapat kawah Candra di Muka ya.
Sebetulnya kalau boleh sharing sih, pemilihan S2 itu teman-teman milihnya itu faktor penentu itu pilih dosennya. Karena di S2 itu banyak diskusi dan cari dosen-dosen yang bisa mengkorek dan membuka potensi teman-teman yang terbaiknya tuh keluar. Karena kalau hanya dosen yang pamer ilmunya, tapi dia tidak mengorek, mengeluarkan apa yang terbaik dari mahasiswanya, apalagi S2, itu rasanya sayang gitu ya. Dan kebetulan waktu itu saya dapat dosen-dosen yang baik, saya dikorek terus sampai keluar, ternyata saya banyak salahnya, terutama dalam berpikir runut ya, karena saya terbiasa dalam proyek, big picture-nya seperti apa, lalu dimutar balik lagi, dan ternyata kalau di mapping diagram berpikir saya itu ruwet gitu. Nah, ini beberapa project yang coba saya share ya. Ini sama sekolah. Nah, belajar dari yang tadi kesalahan ya, tentang koridor, dan juga setelah menemukan wangsit S2 tentang koridor, bahwa di S2 tentang koridor tesis saya justru yang menurut saya perlu diapresiasi adalah bagaimana saya digiring oleh para dosen untuk menemukan bahwa tentang sustainable dalam high-rise building itu saya menemukannya adalah di koridor, bukan di unit-unit apartemen, bukan di unit-unit yang modularnya. Itu saya sih digiringnya menemukannya itu, bahwa high-rise building itu yang bisa kita olah adalah koridornya kalau mau sustain yang benar-benar sustain ya, tidak hanya tentang MEP, tidak hanya tentang kecanggihan teknologi. Nah, termasuk juga di sini kita studi koridor-koridor sekolah, gitu. Bahwa 25-30% luas bangunan sekolah yang kita pernah buat itu dipakai untuk koridor. Dan selama ini koridor hanya dipakai untuk sirkulasi orang lewat dari satu ruang ke ruang lainnya gitu. Dan kebanyakan ya ruangnya sepi, mati seperti ini ya. Dan seharusnya kan, sehingga yang saya tawarkan itu waktu itu ke kliennya nggak tahu langsung oke ya. Jadi bagaimana kalau koridor itu diperbesar sedikit sehingga koridor itu ada fungsinya dan dia lebih purpose, lebih fleksibel, ada collaborative space, jadi tidak hanya sekedar orang lewat gitu ya. Digedein sedikit, nah sedikitnya itu yang harus nego dengan bahasa bisnis. Jadi waktu itu kita negonya sudah kelasnya ikut modul-modul rule of thumb bahwa 64 meter persegi untuk rasio 1:30 guru dan siswa, untuk kelas 74 meter persegi untuk skala rasio 1:40 atau 1:20, itu kita ikut rule of thumb-nya kurikulum. Nah, tapi koridornya dibuat lebih besar sedikit dan dibuat lebih new learning spaces. Ini dulu dibantu ini juga kalau nggak salah Mas Theo dan Mbak Felicia. Ini ya, jadi kita coba tawarkan koridornya diperbesar lebih sedikit, tapi lebih banyak fungsinya. Dan koridornya, ini sih banyak ya, tapi ini di lantai 1. Nah, diperbesar sedikit, yang umumnya hanya 3-4 meter, diperbesar sedikit, ada yang 5,5, ada yang 4,5, lalu dibuatkan spot-spot yang lebih berguna, lebih banyak fungsinya ya. Tidak hanya secara horizontal, tapi juga secara vertikal ada yang diturunkan. Semoga tahun depan sudah jadi, mungkin tahun depan akan menemukan lagi salahnya di mana, nanti kita share.
ini juga proyek baru CSR, kita bantu Yayasan Manarul Ilmi ya, kita bantu masjid CSR di sebelah selatannya Masjid ITS. Dari yayasan minta ada sebuah memanfaatkan ruang sehingga bisa dipakai untuk sedikit komersial dan memakmurkan umat masjid di sini gitu. Lalu kita waktu itu minta waktu dan minta sedikit tenaga untuk lakukan mapping semua yang ada di site. Kalau mungkin dulu sebelum S2 mungkin saya akan langsung melakukan mendesain dengan semangat tinggi. Tapi setelah sekolah ini saya merasa jangan melakukan prematur tahapan desain, kita riset dulu, kita lakukan mapping pohon. Ini semua pohon di mapping, diukur, ditembak dengan theodolit. Lalu kita coba space, kita ukur area-area mana saja yang sebetulnya bisa dipakai berkegiatan gitu. Dan kalau ini semua lingkaran ini dibangun tentu akan menjadi mahal. Kita juga sedikit lakukan diskusi tentang studi budgetingnya. Lalu jika kita riset lagi, beberapa pohon sebetulnya yang bisa dipakai tidak hanya di bawahnya, tapi di atasnya pohon juga bisa dipakai gitu. Nah, ini bisa gara-gara S2 ini berpikirnya jadinya begitu gitu. Kalau dulu pasti mendesainnya sudah langsung mendesain dengan emosi, dengan excited gitu ya. Tapi ini lebih ditahan dulu, di-studi dulu pohon ini pohon apa, dan kalau ada orang berkegiatan di situ mengganggu atau tidak gitu ya. Dan studi juga dari jalan mana yang punya exposure tinggi, mana yang tidak, dan mana area yang mengganggu, mana yang tidak. Lalu area-area yang banyak tadi sebetulnya kalau disederhanakan 1, 2, 3, 4 gitu, sebetulnya dapat 4 bangunan. Dan mapping ini memang tidak mudah gitu, memang harus ada sedikit ekstra waktu dan energi. Kurang lebih ini desainnya, semoga di tahun depan bisa selesai. Oh, ini juga ada beberapa feature sih tentang fleksibel. Ini Bu Ruli pasti bosan dengar fleksibel space ini. Jadi ruang-ruangnya yang bulat itu dindingnya bisa punya banyak konfigurasi gitu. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, tergantung dari bagaimana kebutuhan pengelola di sana. Jadi ada movable wall-nya. Dan oh, ini beberapa treatment lantai, justru ini kita tunjukkan, kita studi bahwa banyak cara untuk tidak merusak lahan, banyak cara untuk menyentuh lahan seminimal mungkin. Jadi ini kita tunjukkan dengan sedikit riset mana yang baik gitu dan kira-kira disetujui. Gitu. Lalu juga sekitarnya, masjidnya kita coba cari apa yang terbaik yang bisa kita aplikasikan pada lahan kita ya. Jadi ini kurang lebih desainnya. Jadi beberapa tempat memang di atas pohon, beberapa tempat di bawah dengan tidak merusak existing pohon, beberapa tempat yang terbaik untuk amphitheater dengan view ke jalan sudah melalui sedikit simulasi. Ini masih ada waktunya nggak ya, Mas Reddy? Masih, Mas, silakan. Berapa menit? 5 menit kurang lebih. 5 jam. Oke. Ini terakhir. Ini di tes. Ya, dengar. Ini di Sayembara Jakarta Arsitektur Trienal. Kebetulan menang. Saya ditemani oleh Mas Cahyo, Mas Anas, Mas siapa satu lagi ya? Mas Jo. Kebetulan menang tentang bagaimana desain sebuah pavilion di Jakarta Arsitektur Trienal untuk 2018 waktu itu ya.
2019 betul. Nah, ini studinya cukup panjang karena ditemani oleh teman-teman yang memang maniak studi ya, Mas Cahyo, Mas Jo. Jadi saya dapat banyak pencerahan dari beliau-beliau. Ini kondisi Jakarta waktu itu ya. Dan dari sedikit kurang lebih riset kami bahwa memang 70%, hampir mungkin 70-80% orang akan hidup di kota in the future gitu ya, dan juga kehidupan air di Jakarta sebetulnya cukup banyak yang belum diolah gitu, sehingga waktu itu yang kita tawarkan kalau memang pertambahan penduduk terus, apakah more people, more towers, lalu mungkin Bu Ruli ingat ini adalah slide-nya waktu S2, jadi saya pakai lagi Bu di project waktu itu, dan kebetulan berguna gitu. Jadi banyak gunanya S2. Slide waktu tesis ini. Jadi mulai dari sini ya, apakah dengan di Jakarta ini dengan pertambahan penduduk Jakarta, apakah bertambah juga towernya? Sehingga yang ditawarkan mungkin Jakarta in the future adalah bukan lagi di darat, tapi di laut, di air. Jadi ini yang kita tawarkan, hunian di Jakarta in the future mungkin di air, sehingga kita cari pavilion lokasi yang banyak airnya. Kita survei hampir berapa tempat ya, ada 6 atau 7 lokasi yang ada airnya gitu. Ini yang paling kita propose di Waduk Pluit ya. Karena di sini dari semua lokasi yang kita studi, kita riset, ini yang paling tepat untuk menggambarkan bau, suasana, dan background kota, hiruk-pikuk kota di belakangnya. Nah, ini yang kita tawarkan. Lalu tidak cukup di situ, karena yang kita tawarkan adalah mungkin in the future kehidupan Jakarta adalah di air. Kita waktu itu riset ke Pulau Bungin di Sumbawa ya. Pulau Bungin ini floating island di Indonesia, sebetulnya terkenal ya, sebetulnya. Bagaimana dia hidup di air, dan tipikal-tipikal pola perkembangan rumahnya, pola-pola dengan water-based development. Nah, riset di sana sebetulnya bagaimana sih mereka bisa berkegiatan. Lalu banyak yang kita dapat inspirasi, salah satunya adalah ini Bagan Tancap. Jadi ternyata yang kotak ini, yang ada rumahnya ini, ternyata nelayan itu bisa hidup di sana berhari-hari, berminggu-minggu, lalu bisa juga sambil mencari nafkah, mendapatkan ikan gitu. Ini Bagan Tancap. Lalu yang kita tawarkan untuk pavilionnya waktu itu seperti ini. Jadi gabungan dari Bagan Tancap dan Bagan Apung. Oh, ini apa ini? Oh, marketnya. Jadi ketika air normal seperti ini, lalu ketika air pasang sedikit, bangunannya muncul, dan kehidupan juga muncul di atas atapnya. Ya, sayang tidak jadi dibangun karena di dalam prosesnya ada yang dirubah-rubah, dan waktu itu kita tidak terima untuk dirubah. Ya, pelajaran. Jadi arsitek jangan terlalu kaku. Ya, yang biru itu ceritanya airnya lah. Kalau pasang bangunannya tetap muncul ya. Kurang lebih gitu, Mas Reddy, yang bisa saya sharingkan. Ini terakhir dari Wang Xiu, bukan tentang good architecture-nya, tapi the way.
tentang cara mendesain dan cara melihatnya. Ini lebih ke basic question-nya. Ini sebenarnya selain dari Wangshu juga dari Bu Lili juga saya pernah dapat kurang lebih seperti inilah. Bu Lili itu dosen S2 saya juga. Jadi yang ini terakhir beneran ini Mas Reddy. Jadi mungkin yang boleh saya sharingkan untuk menjawab PR-nya Mas Reddy tentang peran studi dalam karir arsitek, mungkin mindset-nya dirubah menjadi peranmu dalam karir arsitekmu itu apa? Apakah hanya sekedar mencari kerja, sehingga pertanyaannya jangan lagi nanti ilmu S2-nya kepake nggak? Nanti kepake buat ngelamar kerja nggak? Ya kalau mindset-nya mikir ke situ ya galau terus. Tapi mindset-nya peranmu dalam dunia arsitektur itu apa? Peranmu dalam karir arsitekmu itu apa? Sehingga memutuskannya nggak lama-lama galaunya, mau S2 atau tidak. Sehingga tahu apa yang kamu mau, tahu apa yang kamu perlukan untuk perkembangan karir teman-teman. Kurang lebih begitu. Terima kasih Mas Reddy, Bro Li. Terima kasih banyak Mas Karlson, materi yang sangat menginspirasi sekali. Rasanya menjawab, ya Bu Ril, menjawab PR-nya. PR yang diberikan berhasil dijawab gitu. Ditampung dulu teman-teman yang punya pertanyaan, yang punya bahan diskusi, boleh ditulis di kolom chat gitu ya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan Mas Karlson tadi, kalau ternyata ya studi itu punya peran gitu ya, walaupun sebenarnya tidak yang sesuatu hal yang sangat apa ya istilahnya, kalau sekolah ya dapat gelarnya nanti bisa naikin karir, jabatan dan lain sebagainya, bukan itu gitu ya. Poinnya adalah lebih ke bagaimana setelah mengalami proses itu mendapatkan cara pandang yang baru, perspektif yang baru, sehingga dalam memandang hal yang sama bisa melihat nilai-nilai atau value-value yang baru. Betul Mas, saya tuh mau ngomong kayak gitu Mas. Cuma kurang lebih begitu Mas. Pintar. Terima kasih Mas Karlson. Kita nanti buka sesi diskusi setelah presenter berikutnya ya. Jadi sekaligus saya sambung, itu tadi cerita dari Mas Karlson yang sudah menempuh studi master, studi magister, kemudian kalau mencoba merefleksi ternyata di dalam perjalanan berprakteknya banyak hal-hal baru yang sebenarnya ditemukan dari melihat hal-hal lama secara baru gitu ya. Nah, ini kita coba melihat bagaimana kalau yang dipraktekkan itu pendidikan tentang keprofesian. Kali ini kita kedatangan satu tamu lagi gitu ya, ada Fulbert Otto di sini sebagai narasumber yang menempuh pendidikan profesi di arsitektur Petra. Sedikit mungkin saya berikan prolog tentang program profesi ini gitu ya. Mungkin tadi karena Bu Ruli nggak pakai slide, saya juga lebih nyantai aja ya. Tadinya udah nyiapin slide tapi rasanya ya lebih nyantai aja. Jadi kurang lebih untuk pendidikan profesi sendiri saat ini mungkin buat teman-teman tamu yang umum gitu ya, yang bergabung di kegiatan kami hari ini. Kalau kita berkuliah S1 arsitektur, itu tentunya kita mendapatkan pengetahuan atau hal-hal terkait arsitektur yang ranahnya ilmu pengetahuan. Namun tentunya karir arsitek ini adalah karir terapan, karir praktek begitu ya. Sehingga rasanya perlu tambahan-tambahan pemahaman, tambahan-tambahan pengetahuan yang berkaitan sama hal-hal yang untuk mendasari kita mulai berpraktek begitu. Jadi penerapan hal-hal yang sifatnya ilmu pengetahuan ke dalam hal-hal yang praktis itu belum tentu match 100%. Perlu ada penyesuaian, perlu ada persiapan dan lain sebagainya. Nah, di program profesi pendidikan profesi arsitek sendiri menyiapkan hal-hal tersebut. Nah, sebelum kita bahas secara rinci mungkin ya nanti ada baiknya kita mendengar dari sudut pandang sosok yang mengalaminya secara langsung kemudian sudah menjalani praktek arsitektur juga gitu, sehingga kita bisa mencoba merefleksi dari sudut pandang yang lain lagi, terutama dari sudut pandang pendidikan profesi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Foto bisa dites ya. dulu. Terima kasih Pak Reddy. Ya. Selamat siang Bu Ruli, Pak Reddy dan Pak Karlson. Saya bisa sharing hari ini. Coba saya bisa sharing nggak ini? Harusnya bisa. Oke. Silakan. Nama saya Otto dari Otto Architecture Surabaya.
sekarang ini kita sedang mengerjakan beberapa proyek residensial, komersial, dan kolaborasi bangunan public space ya sekarang ini. Mungkin dalam topik hari ini saya mau sharing sebentar. Nah, sharingnya lebih ke arah background studi saya dari setelah kuliah ini dan beberapa proyek yang saya kerjakan waktu PPAR ya, khusus waktu PPAR. Mungkin background studi saya adalah dari saya lulus tahun 2017. Tahun 2017 lalu bekerja 1 tahun ya di ada biro di Surabaya. Lalu saya mencoba peruntungan tahun 2019 itu sambil mencari jawaban, mencari apa ya, titik temu dari beberapa hal di PPAR gitu. Dan sampai sekarang ini. Mungkin langsung ke proyek aja. Proyek pertama yang waktu di PPAR yang saya terima adalah proyek Museum Pendidikan Surabaya di Jalan Genteng Kali nomor 10 ya di Surabaya. Proyek soalnya saya belum pernah ada background untuk mengerjakan proyek yang bangunan lama ya, bangunan kolonial. Awalnya memang bentukannya seperti ini. Ini saat waktu kita survei pertama kali, survei di lapangan bersama tim dari arah studio juga dengan Pak Ivan. Kita diminta untuk survei untuk supaya lebih dekat, lebih kenal dengan bangunan ini tuh sebenarnya bangunan ini apa gitu. Dan ternyata memang ini dulu sekolah taman siswa dan beberapa ada tokoh-tokoh nasional yang pernah bersekolah di sini gitu sejarahnya. Nah ini sebetulnya yang justru yang menarik adalah bangunan-bangunan ini elemen-elemen tambahannya ini cukup banyak gitu. Jadi gimana caranya kita mendeteksi, kapan lalu waktu site visit itu kita mencoba untuk apa ya, pelajari ya apa sih sebenarnya bangunan ini tuh apa, kita research dulu, kita cari ada tambahan seperti seng-seng ini kan sebenarnya tambahan. Jadi kemudian kita sempat untuk meminta dari tim Satgas untuk membongkar tambahan-tambahan tersebut supaya kelihatan fisik bangunannya itu seperti apa gitu. Supaya kita bisa lebih kenal bangunan itu seperti apa. Lalu seperti elemen-elemen di koridor, elemen pintu. Sebenarnya di waktu di PPAR ini yang saya dapat justru cara pandang kita soal ini ya, kita menerima bangunan-bangunan lama itu sebenarnya apa yang perlu kita ketahui terlebih dahulu gitu. Jadi ternyata dindingnya ini berpori. Kalau berpori gimana? Lalu pola motif dari lisplang itu historinya apa? Kenapa ada lisplang di sana? Lalu motifnya, polanya seperti apa? Pintu, jendelanya itu kebetulan ini memang bangunannya masih utuh ya, pintu jendelanya. Kalau memang kita pintu jendelanya kita ada yang hilang dan lain-lain, itu pencarian pendatanya juga pasti lebih rumit gitu. Lalu waktu survei juga yang pasti kita juga diarahin untuk lebih paham tentang skala ruangnya ya, skala ruang di bangunan ini tuh seperti apa gitu. Dari atap, tanaman, vegetasi dan lain-lain. Terus ada tambahan-tambahan intervensi yang sekarang ini itu sebetulnya apakah ini dari dulu memang seperti itu atau memang tambahan dari orang-orang sekitar gitu. Lalu kita juga diminta untuk mengukur satu-satu elemen-elemen penting seperti ornamen bangunan. Sebenarnya kalau kita di studi sih kita pasti ada males ya kita mengukur ornamen kecil-kecil gini. Kita mengukur jendela satu-satu dan kisi-kisi dan lain-lain. Ini sebetulnya itu untuk melatih sensitivitas kita terhadap ornamen-ornamen ini ya sebenarnya
ada beberapa hal yang memang kita mesti pelajari di era mana, pintunya kenapa begini, kenapa double pivot di sini, double pintu di sini, beberapa hal itu memang kita mesti harus cari gitu. Di samping itu kita juga ini ya mereplika beberapa hal ornamen ini. Kita coba melihat ada beberapa bangunan di sekitar yang punya bentukan atau motif yang sama gitu. Jadi akhirnya kita coba untuk mereplika bangunan ini. Konteksnya memang bangunan ini bukan bangunan cagar budaya, tapi memang bangunan lama. Jadi kita berusaha untuk mengembalikan kembali wujudnya sebetulnya. Lalu ornamen-ornamen seperti bunga-bunga di sebelah tanda plus ini ya, yang ini juga banyak yang hilang, terus untung di sebelahnya itu ada gitu. Jadi beberapa pelajaran soal pola pattern yang dilakukan di bangunan kolonial itu seperti apa gitu. Samping itu juga kita melakukan meeting di PPR ini, kita melakukan meeting dengan pihak Pemkot Surabaya juga untuk menyampaikan ide atau maksud yang kita tujukan gitu. Jadi kita juga belajar kasih menyampaikan apa yang kita tujukan gitu. Kita ingin capai itu sebenarnya seperti apa. Lalu berkoordinasi perkara perihal struktur dan lainnya itu sebenarnya yang di studi mungkin apalagi S1 juga pasti kita terlewatkan gitu. Pemahaman kita tentang bangunan existing apalagi ya yang secara struktur juga masih kurang baik gitu. Apakah masih kuat atau masih mampu menopang beban yang berat gitu, beban hujan dan lain-lain. Kita juga sampai belain beli kursi gini, kursi sama meja. Soalnya memang kebutuhan proyeknya ini kejar tayang gitu. Jadi kita diminta untuk mendesain dalam waktu 2-3 bulan harus sampai kita beli kursi, kita semedi di situ buat kalau misal ada tim-tim dari Satgas itu yang merasa ini gimana ya Mas, detailnya gimana ini cara masangnya mau gimanain. Nah itu kita sampai bawa bolpen sama kertas sudah sketch di lapangan ini Mas, jadi kita hampir keliling tiap hari itu 3 bulan ya, hampir kita itu semedi di situ terus ini kita jadi kayak pawangnya museum ini kapan lalu ya sampai malam juga kebetulan. Terus kebetulan juga Bu Menteri juga udah kapan itu sempat survei juga ke sini untuk memberikan masukan beberapa hal yang beliau inginkan itu sebenarnya ketika ingin bangun museum itu seperti apa gitu. Jadi ada beberapa catatan yang masuk nggak masuk gitu. Jadi akhirnya kita coba untuk tampung semua dulu akhirnya supaya kita olah dan supaya beliaunya juga happy ya mendengarkan masukan atau mendengarkan opini dari beliau juga. Ini juga salah satu teknik atau cara yang mungkin ya dalam waktu desain itu gambar kita belum tentu sesuai dengan lapangan gitu. Jadi ada beberapa penyesuaian, misal ada pelebaran atau pengecilan di lapangan, hal-hal seperti itu yang kita mesti rada fleksibel gitu akhirnya. Ada beberapa penyesuaian di lapangan. Nah, ini salah satunya kita mencoba untuk marking pohon. Tapi kalau kita pakai tiang stick itu aja kayak kesan suasananya masih belum dapat. Jadi kita memakai bapak-bapak ini, tim Satgas ini kita jadikan sebagai alat marking ya, alat marking itu bukan pohon. Terus saya kasih tiap bapak-bapak saya kasih nomor gitu. Jadi Pak nomor 5 gitu, kita geser rada maju supaya skala proporsinya bisa dapat. Karena di lapangan kadang kita feeling rasa skala dan proporsinya itu kadang kita bisa ngerasain, kadang bisa enggak gitu. Beda dengan kondisi di
lapangan gitu. Terus dari penitikan lampu, signage juga itu kita juga perlu kontrol ya sebetulnya. Penitikan kita ngasih guideline mereka untuk pengguna sebetulnya bisa dilihat nggak ini dari jalan, atau pengguna jalan ini bisa dilihatnya seberapa. Lalu sorotan lampu ini kan juga penting. Sebenarnya mereka masang titiknya cuma dipasang aja gitu, padahal tujuan kita nyorotnya kemana dan lain-lain itu kita perlu set juga gitu, kita perlu arahin juga. Sedangkan kita udah mengarahin gitu, kendala-kendala di lapangan selalu terjadi gitu. Jadi tulisan museum juga bisa jadi salah gitu loh. Walaupun kita udah nuliskan atau kita udah laser cutting beberapa huruf, itu harusnya udah tertrack kan ya sebetulnya. Ini tapi tulisannya bisa diganti seperti ini. Ada beberapa masalah yang nggak terduga sih sebetulnya, kayak hal-hal seperti ini kan juga siapa yang ngerti gitu. Pagi-pagi kita malam-malam udah arahin, pagi-paginya udah salah begini. Terus ketinggian dari signage, dari logo ya sebetulnya, logo toilet dan lain-lain itu juga mempengaruhi komposisi dari bangunan juga sebetulnya. Jadi jarak, ketinggian dan lain-lain itu kita mesti effort untuk memberitahu mereka gitu. Apalagi kita cuma 3 bulan ya, jadi akhirnya kita apapun kita putusin semua di lapangan gitu. Sampai setelah peresmian pun waktu 25 November 2019 ini kita pun harus tetap kontrol, dalam artian itu bagaimana kita bisa tetap menjaga ya secara building ini, bangunan ini bisa nggak kita berjalan dengan baik gitu loh. Maksudnya ada masukan dari Bu Kadis dan dari tim-tim dari Pemkot juga ada beberapa masukan yang coba kita tampung gitu. Dan ini hasilnya setelah kita berdarah-darah 3 bulan, awal tahun kemarin itu kita udah coba foto, kita udah perapian yang sudah kita lakukan. Tulisan museum juga sudah berubah, dari yang kemarin ini udah kita coba repair, lalu pengecatan di dinding juga, ornamen list plang juga itu sebenarnya kita udah coba tiru dengan bahan yang berbeda, karena memang bahannya cenderung pakai triplex saja gitu, dan yang kita bikin memang pakai MDF dan lain-lain, itu kan penyesuaian buat dari kita supaya lebih secara long term-nya lebih lama gitu. Dan ini hasil dari marking dari tim Satgas tadi ya, dari orang-orang tersebut yang kita coba jadikan marking di situ untuk dapat skala proporsi ruangannya. Itu sebenarnya cukup efektif, soalnya dari sizing manusianya kan juga lebih berdimensi ya daripada kita cuma pasang stick gitu. Jadi supaya komposisi bangunannya juga bisa yang kita harapkan supaya lebih dapat. Ya ini dari sisi dalam bangunan kita ketika melihat keluar. Lalu penyesuaian di lapangan itu yang mesti kita coba untuk akalin atau siasati gitu. Kadang contoh yang di bangunan sisi area workshop ya ini ya, sisi kiri dari museum pendidikannya, atapnya ini memang gerojoknya sampai ke depan dan lain-lain itu. Nah itu kan resikonya bakal merusak dari segi tanamannya, dia bakal ngecembeng air dan lain-lain. Akhirnya kita memberikan talang besi di situ, talang besi, dan akhirnya ada pemipaan ya, talang pipa yang di bawah, saya menerus ke pak kontrolnya itu sendiri gitu. Cuman karena ini juga takut untuk dibuat main atau dan lain-lain, itu sebetulnya kita akhirnya mensiasatinya bak kontrolnya dan pipingnya itu bisa dibuka gitu. Jadi sewaktu-waktu jika kita mau buka dan lain-lain itu sebenarnya bisa gitu. Jadi beberapa penyesuaian itu yang dilakukan. Cuman yang satu yang saya rada kecewain sebenarnya, yang saya tidak terpikirkan adalah
habit dari anak-anak ini juga sebetulnya lumayan liar ya. Ketika ada kunjungan dari tiap-tiap sekolah untuk masuk ke atau mengunjungi museum ini, sebetulnya landscape yang sebenarnya kita pingin lebih kelihatan lebih natural, bebatuan ini justru malah kita nggak terpikirkan kalau mereka bakal lempar-lempar batu ini gitu loh ke ke anak-anak yang lain gitu. Jadi justru kita memberikan mereka mainan gitu sebetulnya. Nah, hal-hal tersebut yang kelihatannya mesti perlu diperbaiki lagi ya di kita, soalnya juga kemarin memang kurang terpikirkan dalam hal itu ya. Dan ada satu proyek lagi yang saya mau siarkan itu juga kasusnya juga sama, kita memakai bebatuan ini justru malah dibikin vandalisme gitu. Dan ini elemen-elemen pot dan hard furniture itu juga hardscape. Itu sebetulnya kita juga perlu tata gitu loh. Apalagi nggak ada penanggung jawab ya yang di sini ya. Di bangunan publik ini effort untuk mengarahkan dari tim DKRTH untuk membantu mengangkatkan pot, diposisikan di mana, tujuannya kemana, harus terus incas terus di sana gitu supaya dapat moodnya lebih dapat gitu. Nah, proyek yang kedua ini proyek sama di proyek di PPAR juga, saya dapat kesempatan di PPAR, proyek Alun-Alun Surabaya. Sebetulnya ini kita mengerjakan landscape-nya aja ya, jadi kayak finishing sama layout dari alun-alunnya itu mau seperti apa gitu. Sebenarnya kita cuman pinginnya kapan lalu permasalahannya kan di alun-alun ini cukup panas, lalu teriknya cukup tinggi juga gitu. Jadi kita cuman pingin ngasih penghijauan di sana dengan notes atau dengan ornamen-ornamen yang ada di situ kita jadikan acuan gitu sebetulnya. Cuman dari yang saya tadi cerita hal bebatuan ini proyek yang akhirnya batu-batu geragal ini kita hilangkan karena setelah peresmian ternyata ada demo di pusat kota gitu, dan justru kita yang memberikan mereka itu senjata, jadi mereka nggak perlu bawa batu lagi dari rumah ini. Kita sediain banyak banget dan akhirnya justru batu-batu ini yang buat senjata dan lempar ke beberapa polisi gitu. Jadi untuk bangunan publik juga banyak PR yang perlu kita pertimbangkan dari segi keamanan. Terus ada sudut yang gelap atau hilang itu yang bisa dibikin buat penjambretan dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut yang dari PPR ini yang coba saya pelajari lagi gitu. Soalnya kalau hal tersebut kan kita kadang sebagai desainer atau sebagai arsitek juga terlupakan gitu, terlewatkan. Padahal di dunia prakteknya ini hal seperti itu pasti sering terjadi gitu. Lalu respon kita ini terhadap bangunan lamanya gimana? Jadi memang yang di belakangnya itu tanaman-tanaman atau landscape yang lama, sedangkan yang baru untuk intervensi dengan sesuatu yang lebih kontras ya, yang belakang hijau aja, yang depan kita kasih pink dan lebih soft warnanya, pohonnya di situ gendut, kita kasih yang lebih ringan gitu. Dan juga penyesuaian terhadap protokol kesehatan juga di satu sisi kemarin kita titik-titik itu kita tidak ada gitu. Jadi di prakteknya juga tiba-tiba muncul pipa-pipa gas jelas dari tim-tim kan banyak pihak ya sebetulnya di kalau bangunan publik ini. Jadi pasti ada beberapa yang pengambilan keputusannya itu lumayan liar menurut saya. Jadi akhirnya banyak suara yang harus diterima untuk masuk ke dalam desain ini.
itu mungkin sama project terakhir yang saya mau sharing, ini project di bawah Jalan Yosudarso, itu yang sempat kita kehambat itu kalau kita mau ke balai kota itu kita sempat ditutup cukup lama. Ini kerjaannya kita itu yang nutup jalan. Apa namanya, bawah ini sebenarnya pinginnya itu dibuat tempat art gallery sebetulnya buat di kota Surabaya gitu. Cuman memang gara-gara kondisi COVID juga pandemi ini ya, jadi masih belum bisa difungsikan dan baru selesai baru Desember tahun lalu ini. Kita kemarin itu PR-nya ingin supaya yang di bawah ini lebih kontras aja dari yang bawah. Jadi yang di atas lebih cukup terang, lebih cukup terik ya. Yang di bawah kita pilih lebih warm, lebih hangat gitu. Untuk menampilkan display-display galeri atau kesenian yang ingin disampaikan dari Pemkot Surabaya gitu, dari tim-tim cagar budaya ataupun yang lain. Tapi kendalanya di lapangan juga banyak sekali gitu, apalagi basement ya. Dulu perencanaan awal kita diberikan brief itu ketinggian bisa floor to ceiling itu kita dapatnya 3,5. Tapi kondisi lapangan dan pengecoran dan lain-lain, pembuatan balok, AC dan lain-lain itu akhirnya menurunkan levelnya. Sekarang ini floor to ceilingnya itu 2,6 gitu, jadi cukup pendek gitu. Apalagi kita di basement, jadi takutnya kesannya terlalu berat gitu di atasnya. Jadinya akhirnya kita harus memikirkan solusi permasalahan di lapangan apa, dari finishing, bentukan dan lain-lain itu harus ada penyesuaian gitu di lapangan. Akhirnya kita keputuskan untuk gimana kalau ceilingnya ini kita kasih yang mirror gitu supaya kesannya itu tingginya itu bisa dapat gitu. Terus per kolom-kolom juga kita bikin tekstur yang vertikal gitu supaya efek ke atasnya itu lebih vertikalnya lebih dapat. Kalau kita kasih horizontal mungkin lebih nggak sedapat kalau kita vertikal gitu. Jadi mengakali segi psikologi ya sebetulnya. Walaupun memang floor to ceiling-nya masih tetap 2,6 gitu. Cuman efek dari desain kita bisa penyesuaian dengan lapangan gitu. Terus ini area galeri ya, berlantainya memang masih kotor. Kita bersihin, aku juga belum paham ini kenapa udah dipel disapu hampir minggu, turut-turut itu masih kotor aja. Tapi mungkin ya itu perlu maintain terus di pihak Pemkot mungkin untuk tiap hari itu harus sapu pel terus kita bisa lapis lagi supaya lebih firm gitu, lantainya nggak kotor kayak gini. Ada juga area lounge juga, tempat duduk ruang tunggu. Dan sebetulnya yang di bawah jalan itu yang ini yang kita rencana awal memang kita bikin buat tempat co-working space, art gallery dan lain-lain itu sebenarnya yang di sini gitu. Jadi kita kapan pengen menyediain tempat buat orang Surabaya ini tempat co-working atau tempat senian ya, tempat seni yang lebih oke di mana gitu. Cuman ya belum dibuka dan masih belum tahu nih habitnya seperti apa. Jadi pasti nanti ada penyesuaian lagi di lapangan gitu. Jadi setelah bangunan udah jadi, baru ditempatin itu baru ada permasalahan-permasalahan muncul yang pasti di luar pikiran kita itu, bagi orang Surabaya ini aneh-aneh ya, mikirnya itu bingung. Ada yang sengaja jatuhin diri dari atas, itu kita juga yang sampai repot untuk mensosialisasikan ke mereka supaya mereka nggak koar-koar atau nggak jalur hukum dan lain-lain. Itu hal-hal yang kayak gitu juga krusial gitu menurut saya. Oke, mungkin itu sharing project-nya dan konklusinya sih sebenarnya yang saya dapat di PPAR ini bagaimana kalian mencari dan belajar dari mentor gitu. Jadi mentor sebenarnya nggak cuma satu, bisa banyak gitu. Jadi mungkin dalam PPAR nanti
ketika kalian magang, mentor yang kalian pilih itu coba gali dan coba cari yang bisa kalian bisa belajar dari beliau itu apa gitu. Lalu sering berdiskusi dan berkolaborasi, sering sharing. Jadi apa yang kamu pikirkan sekarang ini belum tentu itu yang paling benar gitu. Jadi kalau kita berdiskusi, ada masukan lain, input dari teman-teman dari lain, itu yang bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan desain kalian gitu. Lalu coba untuk pede dengan apa yang kamu kerjain gitu. Jadi jangan takut salah ataupun takut jelek atau apapun itu, coba untuk pede dengan hasil karya kalian sama cara berkomunikasi kalian kepada cara menyampaikan desain kalian gitu. Jadi waktu BPR memang kebetulan saya dapat kesempatan untuk bertemu dengan owner, bertemu dengan klien dan lain-lain, itu coba manfaatkan gitu untuk melatih cara berkomunikasi kalian kepada owner, kepada klien, supaya ide atau gagasan yang kalian ajukan itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Mungkin itu sekian dari sharing saya. Thank you kesempatannya. Oke, baik. Menarik sekali. Terima kasih Oto untuk sharingnya. Sesuatu yang rasanya kita nggak bisa dapat sehari-hari gitu ya. Sebuah cerita dari pengalaman yang mungkin tidak seperti biro kebanyakan atau konsultan kebanyakan, cuman ini sangat spesifik sehingga beberapa rasanya kita bisa pelajari dari sana. Termasuk beberapa hal tadi ya, kalau saya coba beberapa kali konklusikan, saat belajar di program profesi sendiri ada beberapa aspek yang secara tidak langsung dialami gitu ya, kesadaran terhadap praktek lapangan terutama gitu ya, bagaimana berkomunikasi dengan multidisiplin gitu ya, tadi cerita ada dengan kontraktor, dengan pemerintah bahkan sebagai pemilik proyek, dengan pengguna yang tidak bisa diprediksi kelakuannya seperti apa gitu ya, termasuk bagaimana cara berkomunikasi, hal-hal teknikal gitu ya yang di lapangan tadi ya, yang mungkin kalau pembelajarannya di taraf studi awal S1 itu mungkin masih minim gitu. Termasuk terakhir yang masalah jejaring gitu ya, memilih mentor yang tepat untuk mengembangkan karir kita ke arah mana. Oke, kita masuk ke sesi diskusi, kurang lebih ada 20-30 menit gitu ya, kita bisa berdiskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Ini saya coba bacakan. Mungkin pertanyaan langsung ke dua belah pihak gitu ya, supaya lebih enak bisa dapat dua perspektif juga. Pertanyaan pertama ini saya coba simpulkan gitu beberapa mungkin ya. Saat menerima brief pekerjaan atau proyek begitu dari Mas Kalson atau Mas Oto sendiri, biasanya apa sih yang pertama kali dilakukan? Mungkin itu dulu sebelum nanti kita sambung sama yang lain. Mas Kalson duluan mungkin, silakan. Saya dulu ya. Ya. Kalau sama saya coba jawabnya dengan dua tadi segmen ya. Kalau sebelum kuliah S2 itu begitu dapat project ini ya, excited dan langsung mendesain bagusnya seperti ini gitu. Utak-atik maket, 3D, langsung ke sana. Nah, setelah kuliah ini banyak sekali project yang dilewati melalui, maksudnya begitu ada project, temen proyeknya memang maunya ini Jadi banyak sekali pemikiran seperti itu. Jadi lebih banyak setback dulu. Kita mikirnya tuh kayak helikopter gitu ya, di atas, ditarik lagi ke atas secara makro. Iki temen proyeknya ini maunya begini Jadi lebih ke arah sana dulu sebelum langsung dengan emosional dan excited mendesain gitu, dengan nafsu membara mendesain yang terbaik gitu. Gitu Mas. Oke, jadi kalau awal mungkin terburu-buru, tapi kalau ke belakangnya lebih bisa wise gitu ya, melihat dulu sebenarnya tujuan proyeknya apa, supaya hal-hal yang dilakukan itu nggak langsung dilakukan gitu aja, tapi ternyata nggak tepat tujuannya. Dan betul. Termasuk juga malah ke kliennya juga dulu ada beberapa proyek yang kita sedikit tanda kutip kita riset. Benar dia punya budget, benar nggak sih sebetulnya maunya begini. Jangan mimpi aja gitu. Betul, itu juga sampai kita pelajari, kita kayak detektif
Oke, Kak Otto mungkin yang dilakukan apa sih biasanya sebelum menerima proyek? Mungkin perspektifnya bisa dua ya. Dulu di awal sama setelah paham terkait keprofesian itu seperti apa? Iya, mungkin dulu sama juga sih sama dengan Pak Kasum juga ya. Kita lebih cenderung kayak eh, langsung pakai emosi gitu. Dapat project, misal project rumah nih, udah langsung kita sketch, langsung kita bikin 3D nih, mau dibikin apa nih. Tapi setelah PPR itu lebih apa ya, diarahin lebih, ini analisanya dulu ini apa nih? Ini kenapa nih bangunan ini, atau kebutuhan kliennya sebenarnya apa? Jadi lebih berusaha untuk ngerem ya sekarang ini, berusaha untuk ngerem, terus berusaha untuk mengenal dulu kebutuhan dan mengenal apalagi bangunan existing dan lain-lain itu kita coba kenal dulu sebelum kita intervensi ataupun lain-lain gitu. Takutnya nanti kita malah justru ngobrak-abrik bangunan lama atau kita bikin sesuatu yang klien sebenarnya nggak jelas juga, sebenarnya nanti bakal endingnya resikonya bongkar-bongkar atau ganti-ganti desain terus. Revisi ke 10, revisi ke 20 kan juga pusing juga ya. Ya, mungkin itu dari saya. Oke. Mungkin ini akan nyambung ke pertanyaan berikutnya gitu. Kalau pertanyaan berikutnya adalah selama mengalami perancangan 2-3 proyek terakhir mungkin ya, penekanannya itu justru kalau tadi dibahasakan lebih ngerem dulu gitu. Nah, yang terjadi itu ternyata setelah ngerem, itu dari kesempatan yang didapat Mas Carlson atau Mas Soto sendiri, lebih banyak yang sifatnya eksploratif, atau lebih banyak yang sifatnya lebih ke tone down gitu ya, lebih ke, oh ya mengamati kebutuhannya apa, ya sudahlah nggak usah terlalu eksploratif gitu misalkan. Kekontrasan itu, antara yang eksploratif, melihat lebih luas, atau justru memfokuskan diri lebih spesifik. Mas Carlson dulu monggo. Saya lagi ya. Mestinya shoot dulu sama Otto. Kebetulan dua-duanya ada, Mas. Jadi memang setiap project memang tidak bisa sama ya, tidak bisa generalisasi. Justru itu kenapa setback dulu untuk melihat apakah project ini memang boleh dan worth it di eksploratif, atau project ini boleh dan worth it untuk di evaluatif. Jadi dua-duanya ada, Mas. Oke, jadi proses setback itu justru untuk melihat ketepatannya mau yang mana gitu ya. Ada kesempatan mungkin lebih explore, ada justru yang kesempatannya ya buruan dikerjain dan fokus pada hasilnya gitu ya. Iya, ada juga yang nggak bisa diapa-apain ya sudah. Buat muter kantor aja. Dari Otto mungkin silakan. Ya, jadi sebetulnya mencoba lebih kontekstual ya jadinya ya. Mencoba untuk menjawab permasalahan setiap kebutuhan itu sebenarnya kita mau teriak atau mau diem nih gitu sebetulnya. Jadi mau desainnya mau desain ya jatuhnya. Jadi kebutuhan juga nih. Jadi lebih ke tes. Mencoba untuk kontekstual, mencari mau selesaikan itu seperti apa. Gitu. Oke. Itu sih. Ya, rasanya jawabannya hampir mirip gitu ya. Dengan melakukan ngerem dulu, kita bisa lihat ketepatan atau kesesuaian konteks gitu. Jadi tidak bisa digeneralisir sesuai dengan proyeknya masing-masing. Oke, saya sambung lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin berlaku untuk keduanya gitu ya. Pak Carlson dan tim, apakah punya cara sendiri untuk menentukan atau memulai konsep? Lalu, pernahkah dapat klien yang membuat Pak Carlson dan tim keluar dari cara yang berpikir biasanya? Gitu. Berlaku juga mungkin untuk Otto ya. Maksudnya, pertanyaannya mungkin kalau saya singkatkan, pernah nggak sih dapat klien yang justru membuat pola yang sudah ada itu berubah 180 derajat? Gitu. Foto dulu mungkin ya gantian. Kalau dari pribadi sih pernah ya, justru malah itu mungkin pengaruhnya dari segi waktu biasanya. Waktu biasanya itu kayak, oh ini mau dibikin
2 bulan harus atau 1 bulan desainnya harus sudah jadi. Nah, beberapa hal itu yang kadang jadi apa ya, feedback-nya kita tidak bisa terlalu jauh atau cara analisa kita juga akhirnya terpotong gitu anggapannya. Kalau misalnya kita bisa leluasa dalam mengontrol sebenarnya dalam kondisi waktu itu yang kadang malah mengganggu gitu. Apalagi kayak contoh museum pendidikan itu juga sebetulnya kita juga analisanya sambil jalan waktu progres di lapangan gitu. Nah itu sebenarnya menurut saya juga kendala. Padahal idealnya kita sebenarnya kalau bisa kita analisa dulu, kita tahu konteksnya seperti apa, eksekusinya seperti apa, mungkin lebih enak gitu. Oke. Silakan Mas Falson. Pernah nggak dapat yang memutar pola menjadi 180 derajat gitu? Ada juga. Mungkin boleh diceritain sedikit. Ya sebetulnya kan salah satu tugasnya prinsipal itu menentukan lebih ke strategic thinking ya. Apakah di proyek ini kita pakai meriam atau cukup pakai peniti aja nih bisa selesai? Apakah kita pergi ke suatu tempat pakai Innova dengan semua tim ikut di mobil tersebut, atau cukup saya aja pakai motor gitu. Nah itu justru PR-nya yang sambil jalan si prinsipal untuk menentukan itu. Jadi macam-macam Mas, yang 180 derajat pernah, yang project yang memang besok harus sudah selesai juga ada. Berarti kan harus semua tim ikut, yang schedulingnya kita langsung rubah gitu. Kita ngerayu proyek klien yang lain untuk mundur sedikit dengan banyak alasan. pernah Mas, jadi ada. Jadi sebetulnya berusaha kontekstual, rasanya semakin banyak berproses, semakin bisa memprediksi gitu ya mungkin ya. Semakin bisa memprediksi kalau tipe proyek yang seperti ini itu harusnya dihandle dengan cara apa, yang seperti ini harusnya dihandle dengan cara yang bagaimana dan seterusnya. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau dalam proses mengeksplorasi bentuk atau desain, mungkin ini balik lagi ya, jawabannya bisa sesuai konteks gitu. Tapi dari pengalaman yang ada, mana sih yang lebih berpengaruh gitu? Lebih ke program yang mengenerate bentuk atau desain, atau justru dari lingkungan sekitarnya? Mana proporsinya dari pengalaman yang lebih dominan? Gitu? Boleh terserah siapa duluan. 1, 2, 3. Oke. Beda format maksudnya tadi. Kalau monggo Mas Kalson. Tes. Ya. Kalau dulu mungkin umur juga ya, usia juga ya. Jadi dulu tuh memang masih terus terang mengejar bentuk, Mas. Jadi bentuk itu nomor 6 dalam urutan. Karena nomor 1 sampai 5-nya kan Pancasila. Oke. Biar nggak ditangkap ya sih. Iya. Jadi bentuk dulu karena ingin menampilkan nih gue nih bisa desain kayak gini nih, miring ke mana-mana lah. Nah sekarang sih lebih, apalagi setelah S2 dan segala sesuatu, kalau ada project tuh banyak setback, termasuk juga lebih mikirin timnya, mampu nggak timnya, jadi lebih banyak ke yang penting menjawab persoalan dulu gitu. Jadi project ini apa, sajane proyek ini masalahnya di mana sih, yang perlu kita selesaikan apa. Kalau kita bisa selesaikan project ini dengan 1-2 bulan, 3 orang, dan sekian jam, ya sudah, dan sisanya mungkin kita bisa explore. Jadi lebih ke strategi begitu, urutannya, skala prioritasnya lebih banyak ke itu, menjawab persoalan. Oke. Sempat ini ya, mendewakan bentuk gitu ya, karena itu mungkin yang bisa dilihat, itu yang jadi achievement gitu ya rasanya ya. Atau apakah sama, mungkin boleh di-share ceritanya? Kan pernah muda Mas saya. Masih muda. Kemungkinan besar masih mendewakan bentuk, masih. Cuman kadang
kadang bisa masih tenaganya masih bisa ngerem sedikit, kadang itu kayak kadang udah mulai coret-coret bentukannya gini nih, bentukannya gini, terus kayak jadi bentar, Nanti ini apa konsekuensi ini di belakangnya kayak kita gimana mau gitu. bikin ini kenapa? Iya, betul. Okay. Nah, kayak gitu sih. Sebenarnya sama. Ya, jadi rasanya ini proses gitu ya, di awal mungkin kita memang dilatih dari awal itu mendesain sesuatu dengan bentuk citra gitu ya, yang sesuatu yang terlihat visual. Tapi makin ke sini dengan sejalannya praktek yang menyadari mungkin kalau arsitektur itu perlu dukungan teknis yang beragam, perlu mendefinisikan masalah dengan tepat. Mungkin saja bentuk itu tidak satu-satunya. Tapi balik lagi mungkin jawabannya lebih kembali ke konteksnya masing-masing gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik gitu. Apakah dari pengalaman Bapak-bapak berdua ini kalau di tengah-tengah perjalanan proyek ternyata menemukan nih kalau proyek itu ada kekurangannya dan sulit sekali menemukan solusinya. Itu pernahkah itu, atau terus kemudian kalau pernah bagaimana pengalamannya? Ngelek ya. Udah saya dulu aja. Silakan. Ada, kalau Mas? Dari saya sih pernah ya sampai bingung mau diapain gitu. Cuman kadang di satu sisi kadang nggak ada yang 100% benar gitu kalau dari pengalaman saya gitu. Jadi kita mengambil solusi terbaik aja dari segala kemungkinan terburuk yang ada gitu. Jadi permasalahan itu kita coba cari solusi terbaik. Kalau mencari jawaban terus kita ternyata nggak menemukan, sebenarnya sih mungkin di tahap sekarang sih masih tetap ada yang seperti itu. Cuman kita harus tetap cari solusinya yang terbaik seperti apa untuk klien, untuk desainnya juga, secara konstruksinya juga itu seperti apa. Kayak gitu sih. Oke. Thank you. Mas Kalson dulu. Ada yang selalu menjadi polemik kita tentang tampias. Ini bahas teknis ya. Itu dari dulu sampai sekarang selalu menjadi momok yang masalah tentang tampias ini. Kita pengen view-nya bentuknya bersih, tapi dari tampias harus ada sosoran yang panjangnya 1:1 dengan tingginya. Wah, itu ada beberapa ya sudah kita mengalah, harus ada sosoran yang sepanjang tingginya space plafon. Ada juga yang kita berkekeh tidak ada, lalu akhirnya dikomplain kok tampias. Ya masih selalu menjadi polemik tampias nih. Masalah yang nggak pernah selesai rasanya ya, karena selalu di mindset kita nih sosoran tuh jelek gitu ya. Oke, terus berikutnya ini ada lagi, kan rasanya bekerja itu tidak mungkin sendiri, pasti dalam tim. Bagaimana sih menyinkronkan pola pikir kita atau persepsi kita atau cara pikir kita terhadap tim yang kita sedang bekerja sama? Mas Kalson mungkin. Jadi langsung saya. Yaitu salah satu keuntungannya tadi kita ada waktu, ada selalu mindset-nya untuk setback dulu, dimanfaatkan untuk menyamakan frekuensi dengan teman-teman. Jangan sampai salah ekspektasi gitu. Jadi kita di kepala si owner atau si klien adalah nasi goreng Mawut, tapi si prinsipalnya nasi goreng Cina, si staff kita nasi goreng Jawa, lah nggak ada yang sama semua. Jadi duduk dulu bersama, ini nasi goreng apa nih? Gitu. Setelah semua sama, oh ini nasi goreng Mawut. Oh ya wes, kamu bikin nasinya gimana, kamu bikin telurnya gimana, dibaginya seperti itu. Tapi disamakan dulu frekuensinya tentang apa ini. Biasanya gitu. Synchronizing dulu ya di awal sebagai titik berangkat gitu ya, supaya nggak terlanjur lari tadi tapi ternyata arahnya beda-beda gitu. Dan bagi-bagi load sih. Oke, peran ya supaya nggak capek sendiri gitu ya. Iya. Biar adil, nggak satu orang ngerjain 5, yang satu
ngerjain satu. Betul. Untuk Oto sendiri, bagaimana sih proses sinkronasi mungkin ke berbagai pihak yang bekerja sama gitu? Sebenarnya juga sama sih sinkronasi ya, tapi lebih ke arah waktu kita misal dapat satu project, kita lebih ke arah waktu awal langsung kita survei dulu nih, langsung kita mengajak tim, ini kebutuhannya berapa orang yang kita butuhin untuk mengerjakan satu project ini gitu. Dari segi waktu dan juga pekerjaannya itu seperti apa gitu. Akhirnya setelah itu baru kita coba survei di lapangan, terus kita menyamakan persepsi kendala di lapangan ini sebenarnya kayak apa sih, cari tanya pendapat. Oh, menurutku seperti ini, menurutku seperti ini. Oke, itu yang coba kita tampung dulu supaya masukan di tiap orang juga bisa masukan yang mendukung gitu. Nah, di saat itu baru kita coba untuk ke tahap selanjutnya kayak oke, permasalahannya gini, kita coba list dulu aja ya. Nah, baru ke referensi dan lain-lain, cari pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan. Oke. Ya. Ini pertanyaannya ada yang menarik berikutnya adalah baik Mas Kalson ataupun Oto rasanya melalui step ini ya, kuliah, bekerja di biro, dan bekerja sendiri. Nah, adakah yang membedakan dari ketiga proses itu dalam konteks mendesain? Saya sambung lagi, mungkin pertanyaannya karena nyambung. Dulu mungkin punya persepsi apa sih terhadap arsitektur sampai saat ini tuh tetap sama atau justru berubah? Boleh dari siapa dulu? Maksud dulu? Atau dulu deh, gantian. Kalau waktu dari kuliah sebenarnya persepsinya sih masih sama ya sebetulnya ya. Kalau dari kuliah kita kebetulan kan di Petra juga mengerjakan proyeknya juga bukan proyek rumah gitu sebetulnya. Banyak yang luas gitu, bangunan building, simbolik dan lain-lain. Tapi kalau misal setelah bekerja di biro dan membuat sendiri, perbedaannya lebih ke arah bagaimana kita membawa biro ini tuh bisa ke arah kemana gitu, menggiring bironya ini seperti apa gitu. Itu yang justru secara prinsipnya itu lagi kita coba bangun sebetulnya, arahnya sebetulnya mau kemana ini sebetulnya. Sedangkan kalau kita setelah kita cuman ikut di biro gitu, sebenarnya kan kita hanya mengerjakan atau diinstruksikan dari prinsipal gitu. Jadi kita mengikuti alurnya aja gitu sebetulnya. Tapi kalau kita biro sendiri, ini arahnya mau kemana, pendekatannya mau kemana, framingnya mau kemana, itu dan lain-lain itu udah harus dipikirkan juga gitu. Jadi untuk kelangsungan next project tiap tahunnya itu juga supaya lebih jelas gitu. Tanggung jawabnya semakin besar ya, rasanya proporsinya makin ke sini, tanggung jawabnya semakin besar. Oke. Dari pengalaman Mas Kalson sendiri mungkin? Kalau saya dulu terus terang waktu kuliah tidak begitu mungkin saya tidak begitu memahami tentang bahwa arsitektur itu spektrumnya bisa seluas sekarang gitu. Jadi dulu yang saya pegang itu hanya role model arsitek. Jadi mungkin ini juga buat masukan dosen-dosen, apakah penting memberikan spektrum role model arsitek atau role model desain kepada mahasiswa. Mungkin itu bisa akan menjadi minimal gairahnya itu ke arah yang benar gitu, sesuai dengan potensinya gitu. Nah, dulu tuh waktu kuliah, karena dulu pernah ke suatu tempat terus merasakan merinding di tempat itu dan cita-cita, saya harus bisa desain kayak gitulah. Nah, akhirnya dicarilah si arsiteknya dan itu menjadi role model saya. Dapat proyek apapun, pokoknya kayak gitu. Padahal salah gitu. Terlalu terkunci gitu ya sama referensi. Iya, terlalu bulat-bulat mentah-mentah si role model ini. Itu kuliah ya, lulus, terus lalu kerja di suatu tempat, tetap berusaha memakai si role model si arsitek itu dengan skala monumental, mengecilkan pengguna gitu. Ternyata di tempat kerja
efisiensi itu sangat sangat didewakan, dan akhirnya semua role model saya itu termentahkan, sirna. Dan mau nggak mau karena kerja di tempat orang, semua desain kan approval by boss. Mau nggak mau waktu itu ya memang yang ikut, dan sedikit sempat mengalami beberapa waktu bos saya itu saya jadikan role model. Sebelum akhirnya sadar, oh ini jalannya sepertinya salah, akhirnya keluar gitu. Gitu. Jadi itu yang kerja, lalu cari lagi, pindah kerja karena ingin mencari pembenaran, ini benar nggak sih role model yang saya tiru, saya jujuk ini benar nggak. Pindah kerja ke tempat kedua di sebuah biro yang isinya 9 director dan ratusan arsitek. Itu malah bingung siapa yang dijadikan role model. karena ternyata biro besar itu ya seperti benar-benar tanda kutip ya pabrik gitu, menjadi industri, dan waktu itu tidak menemukan role model yang tepat sih yang cocok buat saya waktu itu. Akhirnya bingung, ikut sayembara, terus akhirnya pindah lagi, cari role model lagi. Nah, sekarang sudah sampai bekerja, dimarahin klien, salah, dimarahin lagi, komplain. Akhirnya sekarang sih sudah pada tahap ya kita selesaikan masalahnya seperti apa, kita membuat edit value, buat kita bermanfaat, lebih ke arah sana sih. Jadi masalah karakter saya gitu sudah nggak peduli lagi sih kalau sekarang. Jadi orientasinya bukan dalam hal mensegmentasi diri gitu ya, cuman lebih berfokus pada ya sudah sebagai arsitek menyelesaikan problem gitu ya, menyelesaikan masalah. Ini mungkin sekaligus menjawab sebenarnya. Ada pertanyaan yang mana sih arsitektur yang dirasa paling bironya masing-masing ini sekali gitu, yang paling mencerminkan karakter dari masing-masing bironya bapak-bapak sekalian. Padahal sebenarnya dari jawaban yang tadi kita bisa konklusikan juga kalau sebenarnya lebih baik berfokus pada penyelesaian masalah gitu ya, tidak pada pengejaran karakter tertentu mungkin ya. Tapi ini Mas, mungkin tidak semua akan setuju dengan itu sih, karena betul. Masing-masing mungkin ada tahapan-tahapan masa-masa umur-umur yang ingin aktualisasi eksistensi, ya gitulah. Kalau dalam perjalanan itu mungkin proses penemuan dirinya itu dari mencoba sekian banyak model praktek, mencoba sekian banyak metode desain itu justru bisa menemukan karakternya masing-masing itu seperti apa. Bisa begitu, bisa juga lewat Mas Reddy, lewat PPAR atau S2. Smooth ya iklannya. Endorse. Halus bridging-nya, Mas. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lainnya nih. Mungkin nggak semua saya bacakan satu-satu karena beberapa mungkin mirip ya pertanyaannya. Sebentar, saya coba baca. Ya, rasanya orientasi desainnya itu lebih mengutamakan apa? Tapi rasanya jawabannya sudah hampir sama ya, tergantung konteksnya masing-masing. Oke, saya coba lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan yang sifatnya mungkin lebih ke teknis lapangan. Bagaimana cara mempertahankan desain saat pembangunan? Karena saat pembangunan bisa saja seringkali ada miskomunikasi gitu antara owner mungkin sama kontraktor dan lain sebagainya. Triknya bagaimana sih supaya mungkin pertanyaannya yang didesain sama yang jadi itu beneran matching gitu mungkin dari pengalamannya Mas Kason ataupun Oto. Komunikasi ke klien, tukang ataupun kontraktor. Tips mungkin ya. Itu memang ini ya. Ya saya juga terus terang banyak sekali miss di situ ya antara gambar, lapangan, dan yang saya komunikasikan ternyata nggak ada yang match semua juga pernah. Mulai dari market, gambar kerja, yang saya omongkan ke klien ternyata nggak ada yang sama. Ya, pernah juga. Yang penting ini sih ya koordinasi dengan teman-teman di studio, dan sama satu lagi yang harus di mindset oleh prinsipal sih ini yang saya lakukan ya pasang badan.
Apapun yang terjadi salah ya kita yang bertanggung jawab gitu, dan kalau salah ya ojo ngeyel, ya tetap bilang salah. Ini memang salah saya sebagai prinsipal kok tidak ngecek, dan kita minta waktu untuk perbaiki gitu, dan gitu aja sih Mas, yang berfokus pada solusi ya, bukan mencari pembenaran lah ya gitu ya. Iya. Kalau udah salah yang ngaku aja gitu ya. Oke, kalau dari kacamatanya Otto silakan. Ada tips trik mungkin mensinkronkan teknik komunikasi dengan berbagai pihak itu tadi. Itu juga saya udah ngalamin juga itu waktu project pertama itu dari marahin klien udah sembuh kayaknya udah gitu. Gara-gara komunikasi, desain dan apa yang disampaikan itu beda-beda gitu. Mungkin triknya mungkin ya jalur komunikasi lebih satu pintu mungkin. Jadi kalau pengambilan keputusan oleh siapa itu udah ditentuin waktu proses pembangunan atau waktu konstruksi ya sebetulnya apalagi. Nah jadi komandonya kalau misal dari owner mungkin bisa ke kita dulu, kita saring atau kita tampung dulu sebelum ke kontraktor atau gimana. Kalau misal dari owner langsung ke kontraktor sendiri, kita bakal sering crash itu sebetulnya. Kita dulu, ini siapa yang minta nih? Oh, ini owner yang minta. Nah, terus kita mau bilang apa juga, kita juga bingung gitu. Dan mungkin itu ya satu jalur ya supaya lebih sistem komunikasinya supaya lebih gampang gitu sebetulnya. Rasanya memahami peran-peran itu juga bagian dari proses pembelajaran gitu ya. Arsitek ini tanggung jawabnya di mana, terus kemudian apa yang harus dia handle, kontraktor ini di mana, klien ini posisinya di mana, tukang ini posisinya di mana gitu ya. Rasanya ada tambahan dikit Mas. Iya, monggo. Ya. Ini salah satu trik yang pernah kita lakukan, kita studi kliennya dan studi kontraktornya. Si klien ini lebih senang orientasinya kemana? Apakah dia bisnismen, apakah dia orang filosofi, apakah dia cukup konsen terhadap desain atau enggak. Nah, kalau sudah ketahuan si orang ini misalnya dalam melihat gambar, segala sesuatunya dikonversikan dengan uang, nah kita komunikasinya ya dengan bahasa mereka. Betul. Kita hitung perubahannya sekian, yang terjadi sekian, Bapak hemat sekian, yang didapatkan begini gitu. Tapi kalau kliennya filosofi tentang ruang gitu, dia sudah ngelihatnya, oh ini bahasanya nyaman, ya nggak usah pakai bahasa bisnis, pakai bahasa dia gitu. Pakai market, pakai image artist impression gitu. Oke. Jadi mungkin sebetulnya tergantung lawan bicaranya atau lawan diskusinya. Ya. Saat lawan diskusinya tadi punya sudut pandang tertentu, dengan kita memakai sudut pandangnya dia, mungkin mengkomunikasikan atau bahasanya itu bisa lebih diterima. Walaupun sebenarnya tujuannya itu sama, cuman cara mengkomunikasikannya aja yang berbeda. Betul, termasuk juga ini Mas, kalau saya ini tidak pinter atau tidak bagus berkomunikasi dengan tukang misalnya. Ya saya nitip menjelaskannya ke orang lain yang menjelaskan ke tukang. Jadi ya gitulah, kita pelajari situasinya. Mendelegasikan ke orang yang lebih pas gitu mungkin ya. Iya, cara tolong jelasin dong kayak gini. Kalau ngomong sendiri malah nggak gampang nyambung gitu ya mungkin. Iya. Oke. Mungkin itu kalau dari pertanyaannya mungkin ada beberapa tadi ya yang sama. Rasanya nggak saya bacakan 2 kali karena mungkin jawabannya sudah terwakili oleh apa yang sudah diungkapkan Uto ataupun Mas Carlson. Nah, kita mungkin sudah mendekati bagian akhir dari kegiatan kita hari ini. Mungkin boleh sedikit bukan konklusi atau pesan-pesan mungkin ya buat mungkin teman-teman sebagian besar yang mungkin masih bingung menentukan jalur hidup gitu ya, harus studi yang mana dan lain sebagainya. Balik lagi ke tema sih sebenarnya, peran studi ini dalam karir arsitek itu seperti apa? Mungkin tips dari atau pesan-pesan dari Mas Carlson ataupun Otto buat teman-teman yang mungkin lebih junior itu dalam menentukan path-nya mereka itu seperti apa? Boleh, siapa duluan untuk menutup? Nah, ini berat ini, Mas Otto aja dulu. Oke.
tips buat ini ya, pemilihan PPAR atau S2 gitu ya? Mungkin boleh. Mungkin sih tergantung, baik lagi setelah kalian lulus itu mesti apa yang ingin kalian capai itu sih sebenarnya, goal kalian itu gimana gitu. Jadi setelah menemukan goals-nya, oh aku dari umur segini aku pengen bikin biro atau ingin jadi apapun itu tentuin dulu goals-nya. Nah, setelah itu baru kalian pilih itu. Kalau misal untuk mencapai goals ini itu sebetulnya kita lewatnya yang mana nih, mau lewat PPAR, mau lewat S2 atau dan pilihan itu tuh sebenarnya dulu ya positif negatif tergantung dari persepsi masing-masing gitu. Yang penting sih tentuin goals-nya itu. Itu kalau kalian bisa down dengan jangka waktu segini saya bisa mencapainya ke sini. Nah, itu aja sih kalau menurut saya yang perlu kalian tata sebelum milih-milih itu kan sebenarnya kadang kalian bisa jadi kayak ngulur waktu atau aduh belum mau kerja nih, wis nanti atau gimana gitu. Jadi sebetulnya pemikiran itu yang coba dihilangkan dulu, coba kalian sebenarnya pengennya apa. Bisa jadi PPAR ataupun S2 bisa jadi bukan pilihan kalian gitu sebetulnya. Jadi nggak menuntut harus ini memang jalan yang benar, tapi sebisa mungkin ini bisa membantu kalian gitu. Poinnya menentukan goal apapun jalannya itu ya dipilih yang paling tepat terhadap goal tersebut gitu ya. Mungkin sekaligus penutup Mas Kalson silakan. Waduh. Banyak diskusi dengan dosen-dosen, banyak ngobrol sama teman-teman untuk mencari dan menggali sebenarnya potensi teman-teman itu apa. Mungkin dengan tahu potensinya teman-teman apa, bisa menentukan apa yang hendak dicari dalam hidup atau dalam karir berarsitektur gitu ya. Karena kan intinya potensi tanpa aktualisasi juga buat apa. Jadi ini dulu ajak ngobrol Pak Reddy, Mas Reddy itu pintar, dia bisa membaca kekuatan orang. Mas Reddy, Bu Ruli itu diajak ngobrol, mungkin beliau-beliau bisa memberikan masukan bahwa potensinya teman-teman di sini dan mungkin ada pandangan lain. Bisa jadi seperti yang Mas Otto sampaikan, bisa jadi bukan PPAR atau S2, bisa jadi langsung S3 mungkin. Begitu Mas Adi? Iya, baik. Terima kasih Mas Kalson. Poinnya mungkin studi ini hanya bagian kecil ya, jadi bukan tujuan satu-satunya. Apapun nanti goal yang ingin teman-teman capai atau rekan-rekan ingin capai di masa depan, bisa jadi studi ini menjadi berperan atau sebaliknya. Yang penting mungkin menemukan tujuan, dan untuk mencapai tujuan itu akan mungkin lebih jelas gitu arah yang harus diambil yang mana. Mungkin itu dari saya, dari Bu Ruli mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih Pak Reddy. Terima kasih banyak Pak Yuli Kalson dan Pak Fulbert Otto. Ini diskusinya gayeng banget ini, mestinya ada kopi sama gorengan ya Pak ya. Lanjut di Clubhouse ya Bu. Ya benar. Ya ini menarik, terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Saya juga ingat, ini cerita dikit ya, Pak Yuli Kalson memang, kok jadi bongkar rahasia nggak Ding? Saya pembimbing tesis ya Pak ya. Itu kesulitannya memang Pak Yuli Kalson ini loncat gitu mikirnya. Jadi apa dulu, baru mundur ke belakang. Bagaimana? Wah itu tertatih-tatih memang. Cara berpikir, kalau S2 kan harus runtut dan harus logis, harus apa ya? Sistematis dan ya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, tapi hasilnya juga cemerlang gitu. Dan nggak lupa juga Pak Fulbert Otto ini termasuk sudah menulis salah satu artikel untuk buku ya, dan bukunya filosofis loh Pak Yuli Kalson. Ya, tentang teori ruang, siapa ya waktu itu ya? Saya kok lupa. Salah satu filosofer yang berat bacanya gitu, saya sendiri pusing gitu, tapi dia sanggup menerjemahkan sebuah ruang menjadi suatu teori yang sederhana sebetulnya. Ya itu aja, terima kasih banyak dalam siang setengah sore yang asik ini. Terima kasih juga Pak Reddy, terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir.
Ya, terima kasih. Gitu Ya, aja. baik. Sebagai penutup mungkin boleh untuk kenang-kenangan biasa ya, kenang-kenangannya acara seperti ini berfoto bersama. Boleh dinyalakan kameranya rekan-rekan mungkin yang sedang kondisinya pas, boleh dinyalakan untuk kami print screen sebagai dokumentasi kegiatan ini. Oke, tes. Boleh dinyalakan kameranya. Oke, baik. Kurang lebih ada 3 page, tapi mungkin nggak semua menyala, no problem sih. Oke, bersiap ya. Akan saya capture. 3, 2, 1. Oke, gayanya sama ya Mas, yang megang gelas ya. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, lanjut. Page 2, sebentar. 3, 2, 1. Oke, lanjut. Page terakhir. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kesempatannya, waktunya yang sudah disediakan untuk kami dan teman-teman sekalian dalam berdiskusi kali ini. Sampai jumpa lagi ya rekan-rekan di acara yang lain. Mungkin boleh dipantengin ya informasi tentang acara-acara terkait di Instagram arsitektur.petra ataupun website-website kami gitu ya. Ada magister-arsitektur.petra.ac.id dan ada di ppr.petra.ac.id. Jadi kalau ingin melanjutkan studi boleh mencari informasi tambahan di sana. Kurang lebih itu dari kami. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi, Bu Ya, Ruli, terima kasih. Mas Oto. Terima kasih, Mas. Terima Yuk. kasih.